Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Nurinsan di channel saya sendiri. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai Python. Nah, di sini kita akan masuk materi perulangan. Nah, kawan-kawan, sebelum itu kita harus mengenal apa sih itu perulangan. Nah, mengenal perulangan. Nah, perulangan atau juga sering dikenal dengan looping merupakan pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia mau melakukan sesuatu, entah itu memproses data, menampilkan data atau yang lainnya secara berulang. Dengan menggunakan perulangan, waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu program akan lebih singkat. Contohnya nih, kalian ingin membuat program sederhana menampilkan angka 1 sampai 5. Oke, kalau kalian menampilkannya manual seperti ini tidak apa-apa, masih bisa ditoleransi. Nah, ini contohnya kita print 1, 2, 3,4,5. Maka hasilnya kan keluar 1, 2, 3, 4, 5 ya kawan-kawan. Nah, tapi bagaimana kalau ranknya sampai 100.000, 100.000 dan selebihnya? Wah, ya males ya. Kalau satu-satunya seperti itu, maka dari itu kita kerjakan lebih efisien dibuat perulangan. Pada kebanyakan bahasa pemrograman, termasuk Python, perulangan sendiri paling umum diwakili oleh dua pernyataan, yaitu ada pernyataan for dan while. Keduanya memiliki perbedaan pada segi penggunaan. Dikatakan jika for lebih digunakan dalam perulangan yang sudah diketahui, jumlah perulangannya countable. Sedangkan perulangan while digunakan ketika jumlah perulangannya belum ditentukan, uncountable. Baik for dan while keduanya merupakan blok kode, sama seperti if dan else pada pembelajaran bercabangan yang kita pelajari di video kemarin. Nah, jadi dipastikan ada indentansi di dalamnya. Nah, selanjutnya perulangan for. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perulangan for merupakan jenis perulangan yang countable. Rumusnya seperti ini ya kawan-kawan. For variabel in urutan. Nah, kalian keluar dalam blok kode for. Nah, keluar blok kode for. Variabel dalam deklarasi for di atas digunakan untuk menampung nilai sementara dari tipe data, urutan atau rangkaian, seperti string, list, tuple, dan lain-lain. Beralih ke baris di bawahnya agar kode tersebut bisa diulang nantinya, maka beri ruang atau spasi agar menjorok ke kanan karena aturan indentansi berlaku di sini. Ini juga dapat dikatakan tubuh dari perulangan for. Lalu bila ingin keluar dari tubuh atau blok kode for, maka sejajar baris kode selanjutnya dengan instruksi for sebelumnya. Prakteknya itu bisa dilihat di shortcut di bawah ini ya kawan-kawan. Coba kita lihat. Nah, ini for i in range 10. Nah, titik 2 print ayam ke, selanjutnya format i. Nah, sini akan ada ayam ke 0, ayam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, print jumlah ayam, i jumlah ayamnya 9. Nah, lanjut fungsi range 10 digunakan untuk membuat urutan dengan panjang 10 dimulai dari angka 0 sampai 9. Kemudian rumus sebelumnya i yang merupakan variabel digunakan untuk menampung nilai sementara dari urutan yang dihasilkan dari fungsi range. Nah, lanjut mengakses anggota tipe data urutan dengan for. Pernyataan for juga dapat digunakan untuk mengakses anggota suatu tipe data atau urutan atau rangkaian. Penggunaan for terhadap string. Website, misalnya di sini kan website copyding.in. Bisa kita masukkan di sini for i in website print i. Maka akan keluar hasilnya copyding.in. Nah, lanjut itu adalah penggunaan for terhadap string. Nah, di sini penggunaan for terhadap list. Nah, ini list seperti ini ya. Misalkan di sini kita masukkan siswa. Nama siswanya ada Ani, Budi, Cika, Dani, Eka. Nah, for i in siswa. Maka di print itu ada Ani, Budi, Cika, Dani, Eka. Nah, menggunakan terhadap list ya, for terhadap list seperti ini. Sedangkan ada juga perulangan atau while. Sedangkan perulangan while adalah perulangan uncountable
atau perulangan yang jumlah proses pengulangannya tidak ditentukan. Ia akan menjalankan baris kode di dalam blok kodenya secara terus-menerus selama masih memenuhi ekspresi yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang berarti ia akan terus mengulang selama kondisi bernilai true. Rumus while pada dasarnya seperti ini ya kawan-kawan. While ekspresi dalam blok. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu ekspresi yang dimaksud merupakan suatu kondisi atau keadaan yang kita buat. Sekali lagi, selama nilai yang diulang masih sesuai dengan ekspresi yang sudah ditetapkan, yang bernilai true dan tidak bernilai 0, maka while akan terus berjalan. Lanjut, nah seperti ini. Angka, misalkan sama dengan 1, while angka kurang dari 10, print angka, maka akan keluar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, maka dari itu while terkadang rentan dengan yang namanya perulangan tak terbatas atau infinity loop seperti di atas. Untuk menghentikannya tekan saja Ctrl C ya. Untuk menghentikannya, jika tidak dihentikan maka ini akan terus mengeluarkan, maka di print terus angka satunya kawan-kawan. Nah, ini contohnya. Kita print Ctrl C. Trackback mouse recall less file line to in keyboard interpret. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah ini? Nah, kita bedah dulu penyebabnya secara teknis. Pada kondisi di atas, isi variabel angka yang bernilai 1 tidak mengalami perubahan. Jadi, literasi atau proses pengulangan dalam while akan selalu menyatakan nilai tersebut benar atau true. Solusinya adalah kita tambahkan kondisi yang dapat membuat nilai 1 dalam variabel angka ini bertambah agar mencapai batas yang sudah ditentukan. Seperti berikut. Angka sama dengan 1, while angka kurang dari 10, kita print angka plus sama dengan 1. Nah, di ini ya kawan-kawan hasilnya. Nah, setiap proses pengulangan selesai, nilai variabel angka akan selalu bertambah 1 hingga memenuhi batasnya 10. Bila sudah mencapai batas, maka perulangan while akan berhenti dikarenakan nilainya sudah mencapai false. Nah, sini. Walaupun begitu, ada juga kasus di mana infinite loop sangat berguna. Kita dapat melihatnya kegunaannya pada komunikasi antar server dan klien, yang mana komunikasi server harus selalu aktif dan tidak boleh terputus. Itu adalah contoh pengulangan while. Selanjutnya ada pengulangan bersarang ya kawan-kawan. Nah, baik for maupun while, keduanya dapat diisi dengan perulangan lagi di dalam blok kodenya. Hal ini disebut perulangan bersarang atau nested loop. Prakteknya dapat kita lihat pada program ada segitiga siku-siku bintang di bawah ini ya kawan-kawan. Nah, sekarang ini for baris in rank 5, for kolom in rank baris plus sama 1, print bintang n print. Nah, maka di sini akan diprintkan ya bintang. Nah, selanjutnya mungkin itu saja ya kawan-kawan mengenai perulangan dalam bahasa Python. Ya udah, mungkin itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kembali lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan.